Nah, untuk praktikum yang pertama, kami belajar mengenai identifikasi ikan air tawar dan ikan air laut. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui nama spesies dari suatu ikan. Langkah yang pertama, siapkan pinset terlebih dahulu. Selanjutnya, amati ciri-ciri morfologi dari ikan tersebut, mulai dari bentuk badan, bentuk gigi, bentuk sirip, bentuk mata, ada sungut atau tidak, dan yang lainnya. Setelah itu, catat hasil pengamatan tadi di kertas laporan kerja. Kemudian, buka buku identifikasi dan cari ciri-ciri yang persis atau sama dengan ciri-ciri yang telah kita temukan dalam pengamatan tadi. Nah, jika sudah ketemu, maka itulah nama spesies dari ikan tersebut. Praktikum yang kedua, kami belajar mengenai morfometrik dan meristik ikan. Ikan yang kami gunakan adalah ikan nila hitam dengan nama ilmiah Oreochromis niloticus. Pengukuran morfometrik yaitu dengan mengukur panjang dari bagian-bagian tubuh ikan, mulai dari panjang sirip punggung, panjang baku, panjang kepala, panjang sirip ekor, panjang sirip dubur, panjang batang ekor, tinggi badan, tinggi batang ekor, panjang sirip dada, panjang sirip perut, dan lebar mata. Selanjutnya, perhitungan meristik dengan menghitung jumlah jari-jari sirip dari setiap sirip pada ikan tersebut dan jumlah sisik dari ikan tersebut. Kemudian, lakukan penimbangan untuk mengetahui panjang bobot dari ikan tersebut. Setelah melakukan 3 proses tadi, tulis hasilnya di kertas lembar kerja. Praktikum yang ketiga, kami belajar mengenai morfologi dan organ internal dari ikan herbivora. Jadi di sini kami melakukan pembedahan ikan nilem dengan nama ilmiah Osteosilus vittatus. Dalam melakukan pembedahan, siapkan gunting dan pinset terlebih dahulu dan gunakan hand gloves. Selanjutnya, untuk memulai pembedahan dimulai dari bagian anus ikan, digunting hingga ke depan ke bagian mulut. Setelah itu, dari anus digunting ke arah atas sampai linea lateralis. Kemudian gunting mengikuti linea lateralis sampai ujung akhir operculum. Kemudian setelah tampak isi perutnya, keluarkan organ-organ tersebut.
Nah, organ-organ yang kami dapatkan ada gelembung renang, gonad, tapis insang, dan usus dari ikan nilon. Setelah melakukan pembedahan, tulis hasilnya di kertas lembar kerja. Dan jangan lupa untuk membersihkan sisa-sisa dari pembedahan. Praktikum yang keempat, kami belajar mengenai morfologi dan organ internal dari ikan karnivora. Di sini kami melakukan pembedahan dari ikan tongkol lisong dengan nama ilmiah Auxis rochei. Nah, untuk langkah pembedahan sama seperti sebelumnya, yaitu siapkan pinset dan gunting dan gunakan hand gloves. Kemudian bedah ikan dari anus digunting sampai ujung mulut. Setelah itu, keluarkan organ-organ dari ikan tersebut.
Nah, di sini kami menemukan usus ikan karnivora itu lebih pendek atau sama dari panjang tubuhnya. Setelah melakukan pembedahan, tulis organ apa saja yang didapatkan dari pembedahan tersebut. Praktikum yang kelima, kami belajar mengenai morfologi dan organ internal dari ikan omnivora. Jadi di sini kami melakukan pembedahan ikan nila dengan nama ilmiah Oreochromis niloticus. Ikan nila ini termasuk ikan omnivora yang cenderung herbivora. Untuk cara pembedahan sama seperti ikan-ikan sebelumnya. Nah, berikut organ-organ yang kami dapatkan dari pembedahan ikan nila. Nah, untuk usus ikan omnivora yang cenderung herbivora, ususnya mirip dengan herbivora, yaitu lebih dari 3 kali panjang tubuhnya. Setelah melakukan pembedahan, tulis hasilnya di kertas lembar kerja. Praktikum selanjutnya, kami belajar mengenai teknik sampling, inventarisasi, preservasi, dan koleksi ikan. Nah, kami melakukan praktik di Taman Hutan Raya Mangrove. Alat yang kami gunakan ada bubu, refraktometer, pH meter, nampan, tali, alat tulis, styrofoam, dan pinset. Untuk bahan yang kami gunakan ada pelet ikan dan alkohol. Yang pertama kami lakukan adalah menyiapkan umpan, yaitu dengan meremas pelet ikan yang dicampur dengan air agar lembek. Kemudian jika sudah lembek, masukkan umpan tersebut ke dalam bubu dan letakkan juga botol pemberat. Setelah itu, taruh bubu di perairan. Tunggu sampai 2 jam. Sembari menunggu ikan masuk ke dalam perangkap, kami mengukur kualitas air, yaitu dengan menggunakan pH meter. Cara kerjanya yaitu dengan mencelupkan sensor dari alat tersebut, yang dimana alatnya itu sudah kita atur modenya. Nah, dari alat itu kita bisa mengetahui pH dan suhu dari perairan tersebut. Alat yang kedua yaitu refraktometer. Nah, untuk cara kerjanya, pertama kita harus memakai pipet tetes terlebih dahulu untuk mengambil sedikit air dari perairan tersebut. Kemudian air tersebut diteteskan di refraktometer. Kemudian kita bisa melihat hasilnya dengan mengarahkan alat tersebut ke cahaya matahari, lalu akan tampak berapa salinitas dari perairan tersebut. Setelah menunggu 2 jam, kami mengambil kembali bubu yang telah kami letakkan tadi. Ternyata kami mendapatkan beberapa ikan yang terperangkap di bubu tersebut.
Setelah itu kami letakkan ikan-ikan tersebut di atas nampan yang telah kami beri sedikit alkohol agar ikannya tidak loncat. Setelah dirasa ikan mati, kami memindahkannya ke atas styrofoam untuk didokumentasikan. Dalam pendokumentasian, ikan diletakkan dengan kepala ikan di arah kiri dan sirip-sirip dibentangkan. Jika dia menutup kembali, maka tahan dengan ditusuk jarum pentul ataupun pinset. Setelah itu ambil gambarnya. Setelah pendokumentasian, kami meletakkan ikan tersebut ke dalam toples yang berisi alkohol untuk diawetkan, dan setelah itu akan diidentifikasi.